Pemirsa, welcome back to Podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan Ines dan juga narasumber Ines. Ada Bapak Kombes Pol Dr. Gideon Arif Setiawan, Kapolrestabes Medan. Bapak, informasinya nih katanya Bapak 8 bulan ya Pak, kurang lebih menjabat sebagai Kapolrestabes Medan. Nah, kalau boleh tahu Pak, mungkin ada hal yang mungkin menyita perhatian publik selama Bapak menjabat sebagai Kapolrestabes Medan selama 8 bulan ini. Mungkin apa Pak? Ya, publik selalu menginginkan kalau di Medan utamanya itu pemulisan-pemulisan yang heroik. Jadi kalau ada konteks penangkapan, kemudian tadi gerebek sarang narkoba, betul penangkapan geng motor, penangkapan street crime, itu followernya banyak sekali. Yang nonton juga banyak sekali, komennya banyak sekali, dan mereka memberikan apresiasi kepada kita, pemulisian. Nah, yang sifatnya represif itu banyak sekali, lebih mendapatkan apresiasi di ruang publik. Nah, yang menjadi perhatian publik, kejahatan-kejahatan di ruang publik tadi, street crime. Kemudian yang kedua, ekspresi kekerasan di ruang publik. Mungkin sering kita lihat bagaimana hanya salah parkir saja jadi persoalan. Ya. Kemudian salah parkir terjadi pembunuhan. Kemudian anak antar tetangga saling ejek, saling ribut, yang ribut orang tuanya. Ini hal-hal ini juga menjadi perhatian masyarakat di ruang publik, dan kemudian masyarakat mengharapkan betul, lalu treatment apa sih yang dilakukan oleh Polri, gitu kan untuk hal ini. Maka kami tetap merujuk pada dua persoalan. Yang pertama, bagaimana melakukan preventif dengan masif, dan yang kedua, bagaimana melakukan represif secara kuat. Represif yang kuat itu adalah represif yang kemudian menghadirkan efek jera. Kalau cuma gitu-gitu aja, nggak ada efek jera, ya berulang lagi. Dan bagaimana preventif yang masif adalah secara kualitatif, ya masyarakat bisa melihat patroli lebih banyak. Kemudian secara kuantitatif frekuensinya juga lebih sering. Jadi di Medan ini, ya mohon maaf kalau saya cerita, kita tungguin di kantor sampai jam 4 pagi pun masih ada orang bikin laporan polisi, Mbak. Sampai pagi jam 6 pagi kita mau balik jam 6 pagi masih banyak laporan polisi. Laporan polisi di Medan itu paling tidak satu hari itu bisa 45. 45. 45. Wow. 45 dengan polsek ya, dengan pengejaran. Satu bulan itu kami hitung bisa sampai 1.400. Begitu dinamisnya, kan? Begitu dinamisnya. Maka ada sebuah media sosial yang mengekspos bahwa polisi Medan ini polisi paling capek. Mungkin kalau dari angka itu, dengan tanggung jawab yang ada. Tapi Pak Kapolda memberikan spirit yang luar biasa. Kita juga di-backup oleh TNI, oleh Brimob, untuk melakukan patroli secara tadi saya sampaikan masif, kemudian juga kualitatif. Kualitatifnya dari mana? Saya sampaikan dialogis. Nggak ada artinya kalau patroli itu hanya jalan on the route, gitu ya. Tetapi harus dialogis. Masyarakat harus tahu bahwa kita ada di situ. Ya. Kemudian Polwan juga, kami membuat program Polwan on the route. Jadi siang, sampai sore itu Polwan main dengan sepeda motornya. Ikut patroli juga berarti? Patroli. Dan itu juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena lebih touch ya, touch-nya lebih kuat, dialogisnya lebih kuat, kemudian katakan menghadirkan rasa kenyamanan itu lebih ada. Nah, paginya untuk main pagi itu ada namanya patroli dari URC, kemudian patroli presisi dari Samapta maupun lalu lintas. Ini juga dikuatkan dengan patroli dari Brimob, dari TNI gitu untuk penguatannya. Gitu. Baik Pak. Kemudian mungkin kalau kita beralih untuk penanganan kasus yang lainnya, misalnya pada perlindungan anak di Kota Medan, Pak. Ini tentunya menjadi atensi penuh dari jajaran Polrestabes Medan, Pak. Nah, bagaimana bentuk sinergitas dan juga mungkin sinkronisasi dengan seluruh stakeholder di Kota Medan, Pak? Silakan. Saya melihat bahwa angka kejahatan terhadap anak maupun ABH, jadi kekerasan dengan korban anak maupun anak sebagai pelaku pidana, itu semakin tahun semakin naik. Dan ini juga linear dengan pendapat dari KPAI, dari LPAI maupun dari Komnas Anak, bahwa indeks perlindungan anak itu semakin turun. Maka saya menaruh perhatian terhadap penanganan terhadap anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Nah,
Pernah satu ketika saya mendapati anak sebagai korban. Anak ini hanya hidup dengan ibunya yang sebatang kara, kemudian menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri, dan kemudian setelah kita datangi, setelah kita hampiri anak ini, dia mengalami kebutuhan khusus dan tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dalam konteks hak sosialnya. Bantuan sosial tidak ada, karena orang tuanya tidak punya KK, tidak punya surat pindah, dan anaknya nggak punya akte kelahiran, tidak punya juga surat pindah. Maka langkah-langkah persoalan-persoalan yang kompleks tadi, kemudian langkah kami kerjasama dengan Pemda, kemudian kita memberikan hak warga negaranya dulu. Kita buatkan akta kelahiran, kita buatkan KK, sehingga dia mendapatkan bantuan sosial lainnya. Setidaknya itu sudah mengobati dan negara hadir untuk persoalan ini. Kemudian setelah langkah berikutnya, baru kita melakukan dalam konteks penegakan hukumnya terhadap pelaku. Inilah kemudian yang menginisiasi saya membuat sebuah model kolaborasi dalam perlindungan anak dengan berhadapan dengan hukum yang kita sebut SAPA, Satu Atap Perlindungan Anak. Oke, seperti Jadi itu. Satu Atap Perlindungan Anak itu ketika kita menghadapi persoalan anak, maka kita kumpul bersama, kemudian kita tidak lagi mengatakan tolong bantu ini dong, tolong bantu ini enggak. Tapi kita mengatakan apa yang bisa saya lakukan untuk anak ini, gitu. Oke. Jadi dengan cara berpikir apa yang saya lakukan, maka kita semua stakeholder ini sudah berbuat bahwa kita memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak. Nah, kemudian kalau tidak ada kasus anak, pada saat itu kita merumuskan, kita berkumpul dalam tempo yang periodik, itu kita kumpul, kita merumuskan mana yang kira-kira memerlukan sentuhan-sentuhan di lingkungan mana yang memerlukan penanganan khusus, anak siapa yang memerlukan sentuhan khusus, begitu, dan ini saling komunikasi. Dan SAPA ini kemudian diresmikan juga oleh Pak Wali Kota Medan waktu itu, ya. Satu Atap Perlindungan Anak. Misinya adalah setiap persoalan anak itu menjadi persoalan bersama. Dan saya sependapat sekali dengan kata-katanya Kak Seto. Bangsa yang besar itu bukan hanya yang peduli terhadap, bukan yang hanya menghargai pahlawan, tetapi bangsa yang besar itu bangsa yang peduli terhadap anak-anaknya, itu ya. Baik Pak, kemudian kalau misalnya boleh tahu Pak, apakah memang di sana itu ada untuk kasus utamanya pada anak, apakah memang ada daerah-daerah tertentu di sana yang memang ini sangat rawan untuk anak-anak di sana, atau mungkin dari lingkungannya dan sekitarnya? Saya tidak bisa mengatakan menspesifikasi daerah tertentu, tapi setiap klaster itu punya kerentanan terhadap persoalan anak. Klaster yang ekonomi tinggi, ekonomi menengah ke atas, itu klaster yang rawan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Mungkin ditinggal orang tuanya, ya, dalam konteks itu. Klaster yang menengah ke bawah itu klaster yang rawan terhadap tawuran, kemudian kekerasan, menjadi korban kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Kemudian yang ketiga rawan terhadap penggunaan narkoba, gitu. Baik, ini mungkin masih menyambung juga dengan disertasi Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dengan tersanjung sekali bahas disertasi ya. Apalagi utamanya kan informasi yang saya dapatkan katanya membahas tentang perlindungan anak. Mudah-mudahan dari ilmu yang Bapak dapatkan bisa diaplikasikan kepada kehidupan Bapak sebagai seorang abdi. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai masyarakat, tentunya ada rasa tidak puas dari masyarakat. Mungkin di beberapa waktu terakhir ini atas kinerja Polri yang kerap kali terjadi. Dan bagaimana tanggapan Bapak, terutama untuk di Kota Medan sendiri, seperti apa? Iya. Ruang-ruang mengekspresikan ketidakpuasan itu selalu ada. Dan kita tidak bisa menjamin 100% puas, bahwa kan 84% kepuasan masyarakat pun berarti ada yang tidak puas. Dan ini misalnya yang terjadi di Medan, mungkin sempat di media sosial ya, yang satu ibu-ibu sampai menginap di masjid untuk ketemu sama Kapolres. Nah, saya melihat bahwa ketidakpuasan itu kadang-kadang ditujukan pada hanya ingin ketemu Kapolres. Mungkin Kapolres nggak bisa menyelesaikan persoalan secara sepenuhnya, tetapi mau mendengar itu adalah bagian dari menyelesaikan ketidakpuasan. Maka kami membuat tagline sadar, sapa, dengar, respon. Itu di Medan. Nah, ketidakpuasan terhadap, ada dua aspek. Ketidakpuasan terhadap penyelesaian persoalan yang kasuistis.
Nah, ini kan sangat kasuistis ini. Iya. Kalau saya bilang kadang-kadang kita dilaporkan pelapor karena kita kurang cepat menangani, atau kita dilaporkan oleh terlapor karena kita terlalu cepat menangani. Tetapi di Medan kita dilaporkan pelapor dan dilaporkan terlapor. Nah, ini persoalan. Ini kasuistis, ya kan? Iya. Tapi kemudian saya melihat bahwa masyarakat cukup puas, puas melihat mobilisasi polisi di ruang-ruang publik. Itu yang kemudian menjadi aspek yang harus kita ambil sebagai sebuah peluang bahwa memenuhi rasa kepercayaan masyarakat itu kita hadir di ruang-ruang publik. Gitu. Baik. Menurut saya itu adalah salah satu terobosan yang luar biasa karena mungkin ini jangankan mungkin masyarakat ya, apalagi tadi ibu-ibu ya. Iya. Kalau perempuan emang kayak gitu, Pak. Maunya didengerin, Gitu. Pak. Gitu, makanya butuh Nghabiskan kuota kan? Ya. 30.000 kata ya, Pak ya. Nah, Pak, terakhir karena kan kita mau merayakan harinya Polri yaitu Hari Bayangkara ke-79, mungkin ada pesan untuk masyarakat menjelang Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Dan menjelang hari ulang tahun Polri atau Hari Bayangkara yang ke-79, kami yakin bahwa masyarakat sangat mengapresiasi, masyarakat sangat mencintai Polri, masyarakat sangat merasa memiliki Polri ketika kita hadir di ruang-ruang publik. Bahkan ketika kita berada di sudut-sudut yang tidak terliput, pada ruang-ruang yang tidak terjangkau. Dan kami yakinkan dengan tema hari ulang tahun hari ini ya, kali ini, Polri untuk masyarakat, kami menjadi sangat positif, sangat optimis untuk melakukan titah Bapak Kapolri, dan kami mohon doanya kepada masyarakat semuanya supaya betul-betul kita bisa mengimplementasikan Polri untuk masyarakat. Baik, Ya. terima kasih Pak untuk ceritanya, untuk inspirasinya juga untuk Terima saya. kasih. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ada kesempatan saya bisa ke Medan ya Pak Amin, ya. terima kasih, kita tunggu. Baik, pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya dan demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kapolrestabes Medan Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Gideon. Dan kita pamit ya, terima kasih kebersamaannya dan Salam presisi. Ini dari mana? Bawanya dari mana? Dari apa? Bawa dari mana? Pernah ada gangguan nggak kalau bawa ini? Enggak sih. Apa? Gangguannya apa? Ya macam bacing. Hah? Bajing loncat? Iya, Pak. Punya handphone kan? Hah? Hah? Punya. Iya kan? Nah, sekarang nggak mungkin nggak punya handphone. Dan lapor 110, ya? Oke. Oke? Iya, Pak.